Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah ekonomi moneter. Pada hari ini kita akan membahas mengenai teori penawaran uang. Oke. Sebelum kita membahas materi ini, kita perlu terlebih dahulu sebetulnya penawaran uang itu sendiri apa sih? Kita harus selalu bertanya-tanya. Jika pada teman-teman kita sudah membahas mengenai permintaan uang, maka hari ini kita akan membahas mengenai penawaran uang. Penawaran uang itu sendiri sebetulnya adalah jumlah dari uang yang beredar di masyarakat, atau istilahnya jumlah uang yang beredar. Sehingga penawaran itu sendiri merupakan jumlah uang yang beredar di masyarakat atau disingkat JUP. Untuk mendefinisikan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan transaksional dan pendekatan likuiditas. Ya, jadi ada dua pendekatan, transaksional dan likuiditas. Oke, kita lihat dari pendekatan transaksional sendiri merupakan jumlah uang yang dibutuhkan atau kewajiban moneter yang harus segera dibayarkan dalam waktu yang sangat cepat atau liquid. Maka dari itu sebutan untuk ini adalah menggunakan istilah M1 atau uang dalam arti sempit atau nero money. Ya, nero money sendiri terdiri jumlah atas currency atau uang kartal, yaitu di mana uang kartal itu sendiri merupakan uang kertas dan uang logam. Ini disebut uang dalam arti sempit karena kita ketahui bersama bahwasanya uang kertas dan uang logam itu sendiri merupakan uang yang sering kita gunakan transaksi sehari-hari untuk membeli apapun di sekitar kita. Itu yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Maka itu juga masuk bagian dari M1, yaitu uang dalam arti sempit, karena secara likuiditas itu paling cepat. Lalu uang yang lainnya yang masuk sebagai uang dalam arti sempit yaitu demand deposit atau uang giral. Apa itu uang giral? Uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bank. Contohnya cek. Cek itu merupakan uang giral yang dikeluarkan oleh bank dan kita bisa menggunakan untuk transaksi sehari-hari. Manakala kita ada transaksi dengan seseorang, kita bisa membayar dengan cek. Layaknya kita membayar sebagai uang. Hanya yang membedakan adalah cek itu kita akan bisa berhak menulis nominal berapapun yang akan kita transaksikan. Syaratnya asal di rekening kita ada isinya dan tidak boleh kosong. Jika di rekening kita kosong, maka cek itu tidak akan bisa kita gunakan. Oke, ini uang dalam arti sempit, yaitu M1. Lalu pendekatan likuiditas juga melihat bahwasanya apa itu CUP? CUP merupakan kewajiban moneter yang harus dibayarkan. Namun dalam artian yang di sini adalah skupnya lebih luas atau dikenal dengan istilah M2. Apa itu M2? M2 merupakan M1 ditambah dengan uang kuasi. Apa itu uang kuasi? Tadi sudah jelas ya, M1 itu adalah apa? M1 itu adalah uang kertas, uang logam ditambah uang giral. Oke. Lalu ini ditambah lagi dalam arti yang lebih luas, ditambah dengan uang kuasi. Apa itu uang kuasi? Uang kuasi terdiri dari uang yang ada di tabungan kita. Jadi uang yang disimpan di dalam tabungan kita. Oke. Lalu ditambah dengan deposito berjangka. Nah, pada umumnya M2 ini memang masih cenderung liquid, ya. Dari liquid, dan ini biasanya deposito berjangkanya pun masih dalam waktu yang di bawah tahun. Jika ada simpanan
yang dalam waktu yang lebih luas biasanya akan masuk ke dalam kategori sebagai M3 atau uang yang lebih luas lagi, di mana di sini adalah M1 ditambah tetap menggunakan uang kuasi, tetapi di sini uang kuasinya itu ditambah dengan deposito berjangka baik besar, kecil, rupiah ataupun dolar, yang itu juga dimiliki oleh penduduk atau bank di dalam bank dan di lembaga bank. Jadi jumlah uang yang beredar atau penawaran uang itu dalam arti yang luas itu sangat banyak ragamnya, mulai dari uang kartal, uang viral, uang kuasi baik deposito berjangka pendek sampai kepada uang deposito berjangka yang besar, rupiah maupun dolar yang juga disimpan di lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank. Oke, ini adalah penawaran uang dari segi likuiditas yang artinya lebih luas. Lalu ada juga untuk mendefinisikan penawaran uang itu dibagi menjadi dua. Ada teori penawaran uang itu tanpa bank, ada penawaran uang yang modern. Apa itu penawaran uang tanpa bank? Di mana jika satuan hitung dari uang itu menggunakan standar emas. Kenapa juga disebut tanpa bank? Karena ini naik turunnya uang itu sendiri dihitung sesuai dengan ketersediaan emas yang ada di masyarakat. Sehingga di sini pemerintah tidak mempunyai otoritas moneter untuk mengatur peredaran uang. Kenapa? Karena nilai uang itu ditentukan oleh jumlah ketersediaan emas yang ada di masyarakat. Nah, jadi jika ada defisit neraca pembayaran, maka penggunaan bahan emas dalam proses produksi. Oke, ini penawaran uang tanpa bank. Jika di sini semuanya diatur oleh pasar, pemerintah sudah memiliki otoritas. Ada juga penawaran uang modern, di mana kita tahu semakin modernnya perekonomian, kita mengenal uang dalam bentuk standar kertas. Oke, nah di sini kita lihat standar kertas ini bank serta apalagi bank sentral, pemerintah memiliki otoritas untuk menentukan banyak sedikitnya uang yang akan dicetak. Nah, di sini sehingga jumlah uang beredar terbentuk karena proses pasar, hasil interaksi antara permintaan dan penawaran, bukan hanya pencetakan uang saja dan seterusnya. Jadi di sini adalah kombinasi, bukan penawaran tapi juga ada unsur dari peran pemerintah untuk menentukan. Oke, dan pemerintah punya otoritas di sini. Next, apa saja yang mempengaruhi oleh permintaan uang? Kemarin kita sudah bicara mengenai permintaan uang, maka sekarang faktor-faktor apa saja yang kira-kira mempengaruhi penawaran uang? Oke, kita akan lihat. Ada dua kategori. Ada yang disebabkan karena lembaga, ada yang disebabkan karena non lembaga. Oke, apa itu yang disebabkan oleh lembaga? Kita tahu sendiri, kita ini adalah menggunakan standar kertas atau uang modern. Maka dari itu peran pemerintah turut menentukan berapa uang yang akan ditawarkan dalam satu ekonomi, berapa uang akan beredar di dalam satu ekonomi. Maka sedikit banyaknya uang yang akan beredar di masyarakat ditentukan oleh otoritas. Siapa otoritas yang mengatur? Yaitu bank sentral memiliki hak, ya, mencetak, mengedarkan uang kartal serta memperlakukan kebijakan moneter politik sekutu. Jadi bisa mempengaruhi jumlah kebijakan uang. Baik pemerintah, mencetak sampai bank umum. Bank umum pun bisa memperjualbelikan suatu harga di masyarakat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Maka dari sini adalah faktor yang menyebabkan uang beredar dari faktor lembaga ini salah satunya adalah kebijakan dari lembaga-lembaga, mulai dari bank sentral, pemerintah sampai pada bank umum. Lalu ada juga faktor-faktor yang
mempengaruhi penawaran uang. Contohnya adalah tingkat bunga. Semakin tingkat bunga yang ada di dalam suatu perekonomian itu semakin murah, maka ketertarikan orang untuk meminta uang itu akan besar. Sehingga suku bunga itu akan mempengaruhi permintaan uang, maka otomatis uang yang ditawarkan dalam satu perekonomian juga akan semakin bertambah. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Kita tahu sendiri jika di permintaan uang kemarin, pendapatan sangat mempengaruhi permintaan uang. Utamanya itu apa? Untuk motif bertransaksi dan untuk motif berjaga-jaga. Maka dari itu, pada saat pendapatan masyarakat ini meningkat, otomatis motif transaksi dan berjaga-jaga itu akan juga semakin meningkat. Maka karena peningkatan permintaan masyarakat ini biasanya akan diperlukan orang, sehingga jumlah uang yang ditawarkan juga akan semakin bertambah karena transaksinya bertambah. Banyak sekali faktor-faktor. Juga bisa dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Semakin jumlah penduduknya banyak, maka jumlah agregat dalam perekonomian itu berkembang, maka jumlah tawaran uang yang ada di masyarakat juga semakin bertambah. Harga barang, teknologi, selera masyarakat itu juga bisa menjadi salah satu sebab atau faktor yang bisa mempengaruhi jumlah uang yang berada di masyarakat bertambah. Oke. Next ya. Oke. Nah, ini sangat menarik. Jumlah uang yang beredar. Kurva penawaran uang memiliki hubungan positif dengan tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka akan semakin tinggi pula uang yang beredar. Artinya di sini, jika kita menghubungkan antara kurva penawaran uang yang menghubungkan antara tingkat bunga real dengan kuantitas uang real, sebetulnya hubungannya adalah semakin tinggi bunga, maka semakin tinggi pula jumlah uang yang beredar yang kita akan. Jadi, perbankan manakala melihat kondisi tingkat suku bunga yang semakin meningkat, ini misalkan ini dari S1, maka kuantitas uang real yang akan ditawarkan juga akan meningkat. Misalkan ini berkembang menjadi R2, maka di sini juga akan meningkat menjadi, kita analkan ini menjadi K1, ini K2. Kenapa demikian? Karena pada saat ketika tingkat suku bunga tinggi, Bank Indonesia akan meningkatkan penawaran uang agar tingkat bunga menurun kembali. Maksudnya apa? Pada saat di dalam suatu perekonomian suku bunganya tinggi, uang yang ditawarkan itu akan semakin diperbanyak. Supaya apa? Supaya bunganya turun. Kenapa? Karena semakin jumlah barang yang diedarkan semakin banyak atau uang yang diedarkan semakin banyak, maka suplai uang yang ada di dalam perekonomian semakin banyak, ya nantinya inflasi akan semakin naik. Suatu ketika akan mencapai keseimbangan, suku bunga akan kembali turun. Oke. Lalu namun tadi seperti kita bilang, yang sangat mempengaruhi penawaran uang itu adalah salah satunya karena faktor lembaga. Kenapa? Karena otoritas pemerintah melakukan kebijakan untuk mengendalikan jumlah uang. Sehingga sebetulnya kurva ini tidak lagi bentuknya slope-nya ke atas, namun akan berubah menjadi slope-nya tegak lurus, atau di sini adalah manis sampingnya disebut sebagai invertis. Kenapa? Ya karena diatur oleh otoritas. Sehingga nantinya suku bunga ini bergerak bertambah, misalkan di sini M1 dan di sini adalah M2. Naik atau turunnya ini merupakan sebab dari kebijakan pemerintah. Jadi manakala pemerintah melihat jumlah uang yang terjadi di dalam masyarakat ini terlalu banyak, maka
pemerintah bisa mengambil langkah-langkah kebijakan moneter yang sifatnya kontraktif agar jumlah uang yang beredar itu semakin berkurang. Contoh, manakala inflasinya mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dirasa membahayakan dalam perekonomian atau berpengaruh cukup signifikan ke perekonomian, maka pemerintah bisa melakukan politik atau kebijakan moneter yang sifatnya kontraktif atau menarik kembali dari MS1 ya, dari MS bisa dikurangi ke MS2. Ataupun jika pemerintah melihat bahwa perekonomian ini kurang bergerak, maka pemerintah juga bisa melakukan kebijakan yang sifatnya ekspansif atau kebijakan yang berusaha menambah jumlah uang beredar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar supaya perekonomiannya bergerak kembali. Maka pemerintah juga bisa. Nah, karena ini sifatnya tegak lurus, maka dia merupakan kurva yang sifatnya inelastis. Oke, di sini ada cukup jelas kan? Oke, jadi jika kita lihat faktor yang pengaruh pergeseran kurva. Nah, di sini apa yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kurva? Yang saya bilang ini ya, salah satunya tingkat suku bunga. Ya, tingkat suku bunga bisa mempengaruhi penawaran uang. Lalu di sini ada tingkat inflasi. Tadi saya juga ceritakan bahwasanya bagaimana inflasi itu memberi dampak pada kebijakan pemerintah. Manakala inflasinya terlalu tinggi, maka pemerintah akan mengambil kebijakan yang sifatnya kontraktif. Bagaimana tingkat pendapatan nasional, nilai tukar. Jika nilai tukar di dalam perekonomian itu terlalu lemah, pemerintah juga bisa membuat kebijakan di mana menaikkan tingkat suku bunga. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menarik jumlah uang beredar, lalu nilai tukar akan menjadi kuat. Oke, dan juga kondisi stabilitas. Itu semua faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penawaran akan uang. Oke, ini materi kita mengenai penawaran uang di sesi kuliah secara daring. Saya pribadi berpesan kepada mahasiswa agar terus menjaga kesehatan, karena perkuliahan kali ini kita menggunakan media online seperti ini karena sebab kita berusaha untuk mengurangi penyebaran dari virus yang saat ini melanda di seluruh dunia, dan kita coba prihatin. Kita bisa dari kampus hingga kampus mengaktifkan aktivitas di dalam kelas. Tujuannya agar berkumpulnya massa itu semakin berkurang dan harapannya bisa mencegah perjalanannya semakin luas. Perlu diingat, di sini kita melakukan non-aktif perkuliahan, bukan berarti kita libur. Sekalipun kita belajar di rumah, kurangi aktivitas di rumah. Kita saat ini solidar agar kita solidaritas dengan kita, tidak tahu apakah kita membawa penyakit atau tidak, atau orang lain ini. Jika kita tidak solidar saat ini, maka sebenarnya kita juga tidak solidaritas kepada orang lain. Demikian kuliah pada hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.